Marilah kita pergi ke Bethlehem. Saudara-saudari, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya tidak pernah bisa melupakan suatu kejadian kurang lebih 29 tahun silam, ketika saya pertama kali bertugas sebagai pastor di Sulawesi Barat, melayani Mamuju dan Pasangkayu, Mamuju Utara sekarang. Pada tahun itu sebagian besar wilayah Mamuju baru saja dibuka dengan unit pemukiman transmigrasi. Masih banyak hutan lebat, jalanan baru sementara dirintis, kehidupan masih gelap. Lalu saya bertugas di sana di wilayah Baras. Waktu itu juga pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit baru saja mulai beroperasi. Pohon-pohon sawit masih muda, masih banyak yang belajar berbuah. Saya lalu tinggal di sebuah pondok bekas gereja. Atapnya atap nipah. Waktu saya datang, saya ganti atapnya dengan atap nipah karena sudah bolong-bolong. Lalu saya mulai tinggal di sana di tengah-tengah hutan sawit. Saya mengenal seorang dari Toraja. Sudah bertahun-tahun dia tinggal di hutan di sana, berkebun. Katanya dia sudah di Mamuju di awal tahun 70-an. Ia berkebun, tapi ia juga mempunyai hobi kebiasaan menjerat babi hutan. Dan saya berteman dengan bapak itu. Kami sama-sama, boleh dikatakan, tinggal di hutan. Setiap kali dia menangkap babi hutan, kalau jeratnya itu bisa menjerat babi hutan, dengan kata lain hari mujur, dia akan selalu membagi babi hutan dagingnya itu kepada saya. Dia biasa mengantar ke tempat saya tinggal. Sebagian dia jual ke warga yang makan daging babi hutan, terutama solata. Dia potong-potong, iris-iris dengan ukuran tertentu lalu dijual. Suatu hari, saudara-saudara, bapak ini mengantar daging babi hutan ke tempat saya. Pada waktu itu saya sedang bercerita dengan seorang bapak asalnya dari Timor, dari Kupang, yang ikut bertransmigrasi. Ketika bapak yang datang, orang Toraja itu datang membawa daging babi hutan itu, bapak dari Timor ini bertanya kepada saya, Bapak Pastor suka makan gitu? Saya suka, apalagi di tengah-tengah hutan ini, apa yang bisa kita makan?
inilah makanan yang enak. Kalau Bapak Pastor mau saya bawakan nanti. Saya bilang, oh ya? Yang iya. Lalu saudara-saudara tidak lama, mungkin 1-2 hari, Bapak itu pagi-pagi saya masih tidur, panggil-panggil nama saya, pastor, pastor. Saya hafal suaranya, ini Bapak dari Kupang. Saya buka pintu, lalu saudara-saudara dia sudah membawa babi hutan di dalam karung, masih hidup. Saya bilang, Bapak ambil dari mana? Nah ini babi hutan, pastor. Saya bilang, bagaimana caranya Bapak tangkap hidup-hidup? Dia bilang, ada caranya. Lalu saya lihat babinya cukup besar. Dan hari itu lalu saya panggil beberapa anak toraja yang tinggal di camp untuk datang kita menyembelih babi hutan. Lalu ya saudara-saudara, kami pesta daging babi hutan pada hari itu, kita bakar dan seterusnya. Tapi saya masih penasaran bagaimana caranya Bapak itu menangkap babi hutan ini hidup-hidup dan besar-besar. Lalu tapi saya belum tanya ke dia persis seperti apa, dan dia selalu mengatakan ada caranya. Lalu saudara-saudara, Pastor Step Salenda itu memberi saya senapan angin untuk berburu burung-burung. Dia tahu bahwa keadaan di Baras di sana itu seperti apa. Dia katakan, waktu itu dia masih rektor seminari menengah Makassar, dan dia katakan, ada senapan burung saya, kau mau bawa? Saya bilang, saya mau. Jadi saya bawa itu, dan kalau saya tidak punya lauk lagi, bersama dengan seorang OMK yang pandai membidik, biasa sore-sore saya pergi berburu burung air yang banyak di kebun kelapa sawit. Udah berhenti, kita lihat berhenti dengan botan. Lalu yang kadang dapat, kadang tidak. Lalu suatu ketika saya bertemu dengan Bapak dari Kupang itu di jalan. Saya membawa senapan burung dan dia mengatakan, pastor dari mana? Saya bilang, saya berburu tapi tidak dapat apa-apa. Berburu apa? Itu burung-burung yang mau sawit itu, burung air. Untuk apa? Saya nanya, untuk laut. Dia kata, pastor mau? Saya bilang, saya mau lah. Nanti saya bawa apa katanya. Lalu saudara-saudara, tidak lama keesokan harinya dia datang bawa bukan hanya 1 ekor atau 2 ekor, 1 karung penuh dengan rintik di dalam. Saya lalu mulai curiga, Bapak ini punya ilmu apa? Dan ya sudah berapa hari saya kurung rintik itu dan saya cicil. Mungkin berhari-hari baru habis. Akhirnya saudara-saudara, saya pergi mengunjungi rumahnya. Karena setiap kali saya tanya dia tidak mau katakan bagaimana caranya. Saya pergi ke rumahnya dan bertanya ke istrinya. Saya tahu bagaimana Bapak itu tangkap babi hutan dengan burung itu. Istrinya tertawa dengan kerasnya dan dia berbisik kepada saya, ada rahasianya pastor. Saya, rahasianya seperti apa? Bukan saya mau belajar juga untuk menangkap, tapi saya hanya mau tahu bagaimana. Dan dia katakan, istrinya lalu pelan-pelan berbisik kepada saya, Bapak itu gampang sekali menangkap babi hutan. Saya pakai ilmu apa? Bilang bukan ilmu. Lalu bagaimana? Dia bilang kalau sudah sore-sore menjelang petang,
Dia sudah pergi ke tempat di mana babi hutan itu biasa datang dan berkubang. Dan bapak itu akan berkubang di situ, mentombang. Dia seperti babi hutan, lalu semua badannya dilumuri dengan lumpur. Dan dia menunggu sampai babi hutan itu datang. Dan babi hutan sudah tidak bisa kenal dia sebagai manusia. Nah, kalau babi hutan katanya sudah datang, dia pelan-pelan mendekati babi-babi itu dan seolah-olah menjadi seperti babi. Dan kalau babi itu sudah dekat, dia pelan-pelan kasih masuk di karung. Baru dia ikat. Nanti ketika dia berdiri, baru babi hutan sadar kalau ternyata yang bersama-sama mereka itu bukan babi, tapi orang. Lalu tentang murid itu bagaimana dia tangkap? Bilang sama pastor. Malam-malam dia akan pergi membawa ada bambu yang buat seperti suling dan dia kasih bunyi persis seperti bunyi burung-burung itu dan dia kasih nyala obor dan burung-burung itu akan datang mendekati api mendekati itu dan dia tangkap. Saya sebenarnya tidak terlalu yakin bahwa itu bisa dilakukan. Saya sedikit curiga kalau bapak itu punya ilmu plus. Tapi katanya untuk menangkap itu dia katakan ketika saya cerita tentang jawaban istrinya itu dia tertawa setengah mati dan dia mengatakan, pastor, untuk menangkap babi hutan saya harus jadi babi hutan. Untuk menangkap burung-burung itu saya harus jadi burinti. Saudara-saudara yang terkasih, masuk akal juga bapak ini saya pikir. Dan itu menjadi inspirasi bagi saya ketika dunia bertanya, Tuhan kok jadi manusia? Tidak sedikit orang menertawai iman kita ini. Banyak orang yang sangsi, yang tidak yakin dan menganggap lucu Tuhan menjadi manusia, Tuhan diperanakkan. Coba buka saudara-saudara YouTube atau TikTok, di sana ada debat iman itu dan orang selalu menertawai keyakinan Kristiani bahwa Tuhan menjadi manusia. Mana bisa? Kalau kita belajar sejarah Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan memperkenalkan diri kepada manusia, teristimewa ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa. Manusia di dalam kemanusiaan dan keterbatasannya tidak gampang mengenal Allah, tidak gampang memahami Tuhan. Siapakah Tuhan itu, apa maunya, dan seterusnya. Ada bapak-bapak bangsa, mulai dari, kalau kita mau melihat lebih dekat, dari kisah Abraham bapak bangsa sampai ke bawah, ada raja-raja yang dipilih oleh Tuhan, ada hakim-hakim, ada nabi-nabi yang berusaha memperkenalkan Tuhan atau paling tidak mengimani Tuhan. Tetapi Tuhan tetap tidak bisa didekati, tidak bisa dikasihi. Itulah sebabnya dalam Perjanjian Lama kita banyak menjumpai Tuhan yang digambarkan senang menghakimi, Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang suka marah, Tuhan yang kejam.
Dan bukan hanya dalam perjanjian lama kenyataan itu. Dalam masyarakat kita, dalam tradisi kita orang-orang Toraja, para leluhur kita dalam Aluk Todolo kurang lebih sama dengan umat perjanjian lama. Tuhan digambarkan terlalu jauh dengan kita, dan manusia berusaha untuk membahasakan apa maunya Tuhan. Contohnya saudara-saudara, ketika manusia dikatakan jatuh di dalam dosa, dalam konteks kita, ketika eran di langit runtuh, lalu manusia berusaha membayangkan bagaimana supaya ada lagi relasi dengan Allah kembali. Manusia bisa kembali bertemu dengan Tuhan. Itulah sebabnya muncul Aluk Santa Saratu, yang kemudian Aluk Santa Saratu itu diaplikasikan dalam rupa-rupa ritus. Salah satunya saudara-saudara adalah ritus kematian dalam Aluk Rapasan. Dalam paham Aluk Todolo leluhur kita, untuk kembali bisa bertemu dengan Tuhan, bahkan boleh dikatakan membalik uang, jalan satu-satunya adalah melalui Aluk Rapasan. Standarnya 24 ekor kerbau yang dipotong, baru manusia bisa naik ke atas. Begitu diterjemahkan, seolah-olah itulah kehendak Allah. Maka konsekuensinya adalah yang bisa bertemu dengan Tuhan dan membalik uang itu hanya yang bisa punya kerbau 24 ekor untuk dipotong atau dalam Aluk Rapasan. Dan itu artinya bisa dihitung dengan jari siapa yang bisa diselamatkan. Umat perjanjian lama saudara-saudara mirip demikian. Tuhan dengan segala kehendaknya sulit dimengerti, tak bisa dijangkau. Dan Tuhan mengerti kesulitan kita manusia. Tuhan memahami keterbatasan kita manusia dalam hal itu untuk mengenal apa rencananya, apa cita-citanya. Tuhan mengerti kalau manusia mengalami kesulitan mengenal siapa Tuhan itu. Apakah Tuhan yang menghakimi, Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang jauh, Tuhan yang meminta berbagai macam pengorbanan seperti hewan dan sebagainya. Dalam perjanjian lama saudara-saudara, orang-orang Yahudi memahami Tuhan sebagai Tuhan yang menyukai bau-bauan harum dari lemak lembu yang dibakar di altar korban. Orang memotong lembu di bait suci Yerusalem, lemaknya diambil dan itu dibakar menjadi harum-haruman, seolah-olah ini lemak ini diberikan kepada Tuhan dan seolah-olah Tuhan suka lemak. Tidak takutkah kolesterol itu? Tapi karena sulit dipahami Tuhan itu, tidak gampang. Dan Tuhan sangat paham tentang keterbatasan kita itu. Itulah sebabnya Tuhan memilih menjadi manusia, menjadi sama seperti kita manusia,
supaya Ia tinggal di tengah-tengah kita, menjadi sesama kita, sehingga di dalam diri Yesus dengan gampang kita mengenal siapa Tuhan. Kita orang-orang yang beriman kepada Yesus akhirnya bisa menyebut Tuhan sebagai Bapa. Bukan Bapa yang tukang marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, marah sedikit-sedikit. Tapi Tuhan yang berbela rasa, Tuhan yang suka mengampuni, Tuhan yang ingin dekat dengan kita manusia, yang diperkenalkan oleh Yesus, yang mengajak kita berdoa dan menyebut Tuhan sebagai Bapa kita. Itulah peristiwa inkarnasi. Tidak lain artinya, saudara-saudara, bahwa Tuhan Maha belas kasih, Tuhan Maha cinta. Ia mau mendekati kita manusia supaya kita tidak kesulitan mendekati Dia. Kita tidak mengalami hambatan untuk mengenal apa yang Dia kehendaki ketika Ia menjadi bagian dari diri kita. Itulah, saudara-saudara, jawaban atas pertanyaan mengapa Tuhan lahir menjadi manusia, mengapa Tuhan berinkarnasi. Tidak lain karena Tuhan ingin supaya kita manusia tidak mengalami kesulitan berjumpa, mengalami, mencintai, mengasihi Tuhan sendiri. Sehingga saudara-saudara, kita lalu merasa dengan gampang tahu kemana jalan menuju Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar kita bersatu dengan Allah. Orang-orang Kristiani lalu mulai dengan mudah melihat jalan keselamatan. Dalam konteks kita orang Toraja, Tontong Pampa dan Tuan Prapasan, saya lakukan temo, tetapi penghayatan kita sudah berbeda. Dalam kekristenan, kau kita kau, walau sama salatu, alu Prapasan, tapi tetap baik semua tangnya yang pasal lama, pasal lama kita. Tapi yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Kekristenan lalu membuat kita gampang dipermudah oleh Allah untuk mengenal Dia dan mempermudah kita menemukan jalan keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini gereja-gereja Indonesia yang tergabung dalam Persekutuan Gereja Indonesia PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI sepakat mengangkat tema yang dikutip dari bacaan Injil tadi. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini adalah kata-kata para gembala yang menerima kabar kelahiran Yesus, menerima berita Natal ketika mereka sedang ada di padang Efrata menggembalakan ternak mereka, dan malaikat datang memberitahukan kepada mereka bahwa telah lahir Juru Selamat di kota Daud, yaitu Bethlehem. Setelah mendengar berita Natal itu, para gembala lalu berujar satu sama lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kalimat para gembala ini diambil menjadi tema Natal pada tahun ini oleh KWI dan PGI.
Dan umat Kristiani diajak untuk merenungkan kalimat ini dalam merayakan Natal. Apa arti kalimat ini? Marilah kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem adalah sebuah kota sekarang ini dekat Yerusalem, kurang lebih 10 kilo dari Yerusalem, 10 sampai 15 kilo. Dulu Bethlehem ini tidak dikenal sebagai kota. Ia sangat kecil. Dalam kitab Nabi Mika dikisahkan tentang Bethlehem di tanah Efrata. Dialah yang terkecil di antara bangsa-bangsa, nyaris tak pernah didengar karena dianggap di situ tidak banyak yang bisa diandalkan. Bethlehem sendiri adalah kata Ibrani, dua kata yaitu Beth dan Lehem. Beth itu artinya rumah, sementara Lehem artinya roti. Sehingga Bethlehem artinya rumah roti. Tuhan memilih lahir di Bethlehem. Kemudian hari saudara-saudara, pilihan itu mempunyai arti yang sangat mendalam, bahwa nanti Yesus akan menjadi roti. Dia akan menyebut dirinya, "Akulah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan mempunyai hidup." Yesus nantinya akan menjadi roti, sehingga semua akan berkaitan. Ia lahir di kandang hewan dan tubuhnya diletakkan di dalam palungan tempat makanan hewan. Itu menjadi simbol bahwa nanti Yesus sendiri akan menjadi santapan, menjadi makanan, menjadi roti hidup bagi umat manusia, demi hidup mereka, demi keselamatan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini adalah ajakan para gembala untuk pergi ke rumah roti. Kalau tahun ini para uskup dan wakil dari PGI itu menetapkan tema marilah kita pergi ke Bethlehem, tentu tidak berarti bahwa mari kita kumpulkan uang lalu nanti kita pergi ziarah ke Bethlehem. Bisa juga dilakukan. 2019 lalu saudara-saudara, saya merayakan perayaan Natal di Padang Efrata sebelum COVID. Dari Padang Efrata itu tempat para gembala, kita bisa melihat Bethlehem itu di agak ketinggian gereja Nativity, gereja kelahiran. Bukan berarti bahwa kita pergi ke Bethlehem, tetapi saudara-saudara, ini bisa kita bawa di dalam suatu perenungan. Kalau tadi itu Bethlehem artinya rumah roti, rumah yang menyediakan roti, makanan. Makanan adalah jaminan hidup kita. Agar kita hidup, kita butuh makanan. Dan ajakan para gembala untuk ke Bethlehem adalah ajakan untuk pergi ke rumah yang menyediakan roti. Bethlehem, saudara-saudara, dapat kita maknai
tempat di mana kita bisa mendapatkan kebutuhan lahir batin kita. Itu lalu dapat berarti rumah kita. Itu dapat berarti keluarga kita. Dapat berarti tongkonan kita. Dapat berarti parapuan. Di mana saudara-saudara kita bisa menemukan kebutuhan hidup kita terpenuhi. Dapat berarti gereja Bethlehem itu. Kalau kemudian didahului dengan kata marilah kita pergi ke Bethlehem, itu dapat diartikan kita sedang tidak ada di Bethlehem. Kita sedang terpisah dengan Bethlehem secara spiritual, secara rohani. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, saudara-saudara, tidak sedikit orang itu terpisah dari Bethlehemnya, terasing dari Bethlehemnya, jauh dari keluarganya. Bukan pertama-tama jauh dalam arti fisik, tapi jauh dalam arti emosi, perasaan, spiritual, kerohanian. Juga saudara-saudara, dunia sekarang ini dengan segala perubahan dan perkembangannya membuat suatu komunitas manusia yang harusnya saling dekat, merasakan kehangatan dan kasih sayang, justru sebaliknya semakin jauh dan tak merasakan lagi kehangatan dan kasih sayang. Sehingga secara rohani, spiritual, orang tidak lagi mendapatkan kebutuhan rohaninya, kebutuhan cinta dan kehangatan. Tak menemukan roti hidup di dalam hidupnya. Dan saudara-saudara, itu bisa terjadi di dalam keluarga kita masing-masing. Ketika kita masing-masing sibuk mengurus dan berfokus kepada diri kita sendiri, anak-anak sibuk sendiri di depan monitor handphonenya, main game non-stop, menemukan sukacitanya di situ, menemukan kegembiraannya di situ. Handphone menjadi cintanya, menjadi terminal batinnya, menjadi sahabatnya. Dia baru mengingat ayah dan ibunya ketika dia butuh uang jajan, ketika dia mau pergi sekolah dan cari bajunya. "Ma, di mana bajuku? Di mana sepatuku? Di mana tasku, Ma?" Hanya ketika itu dia cari mamanya. Anak-anak sekarang
melayani bapaknya. Dan ada orang tua saudara-saudara senang dengan keadaan itu, supaya anak-anak tidak mengganggunya main TikTok. Maka mama berusaha merayu bapaknya, bapak memberikan uang untuk anaknya beli handphone. Anaknya sibuk di sana dan dia sibuk main TikTok juga. Terciptalah lagu dari anak-anak untuk berpasan. Itu ibu-ibu ma TikTok, malam bobo, nah sengket papa nah. Supaya tidak diganggu, supaya tidak saling mengganggu, supaya tidak ada interaksi, tidak ada kisah. Ada kesulitan anak-anak, ada persoalan anak-anak. Kemana mereka cerita? Ke handphone, buat status. Dibacalah semua orang status itu. Lalu kita tahu anak-anak kita sedang bermasalah. Anak-anak kita sedang konflik. Lewat statusnya, ia tidak bercerita lagi kepada mamanya, ia tidak bercerita lagi kepada bapaknya. Dia bercerita ke handphonenya, dia buat status lah di situ. Dulu dalam masyarakat tradisional kita, yang dari segi batu nulah man kata toloi naun kisah banota tu sarena siapannya biasa lo taban ikuen dulu na kotek nina di biasa manon kabila. Sekarang tidak, saudara-saudara, ibu-ibu sambil setelah masak dia foto. Dia posting masakannya itu di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan dia katakan mak news. Tetangga hanya kebahagiaan baunya dan lihat gambarnya. Sudah banyak berubah, saudara-saudara, kehidupan ini. Banyak berubah. Banyak orang tinggal serumah tapi tidak saling menyadari. Dan semakin tidak saling menyadari, semakin tidak ambil pusing. Rumah bukan lagi menjadi tempat di mana orang merasakan kehangatan dan cinta. Rumah bukan lagi Bethlehem, rumah roti yang memberi jaminan, memberi kekuatan, memberi daya, memberi semangat. Sekarang saudara-saudara, banyak orang tua, banyak keluarga tidak tahu lagi anaknya nanti menjadi apa. Lebih banyak orang tua dulu yang visioner untuk anak-anaknya daripada dewasa ini. Karena seluruh keputusan ada di tangan anak-anak semua. Orang tua tidak lagi ikut intervensi. Kalau kita yang sudah tua-tua, saudara-saudara, kelahiran tahun 60-an atau 50-an atau 70-an, itu ketika kita masih kecil seperti anak ini, itu orang tua selalu mengatakan, mau jadi apa nanti nanti? Oh, saya mau anak aku ini jadi ini.
semakin jarang kita lakukan. Kita tidak mengenal lagi anak-anak kita. Saya umpama saudara-saudara sudah 4 tahun ini, itu oleh pemerintah Tata Toraja, itu saya dimasukkan sebagai salah seorang di Komisi Perempuan dan Anak. Anak-anak Katolik yang sedang bermasalah dibawa oleh Komisi Perempuan dan Anak ke saya untuk kolokium, dan saudara-saudara, kalau kita tahu persoalan anak-anak kita rumit, orang tuanya tidak tahu. Ya, ada 3 klien saya itu anak SMA di kampung kita ini. Orang tuanya tidak tahu kalau anaknya sedang bermasalah, dan masalahnya serius. Untuk Komisi Anak dan Perempuan menemukan anak-anak ini setelah anak-anak itu bermasalah dengan teman-temannya, berkelahi, kemudian saat berkelahi itu ada temannya yang syuting, ada anak-anak yang kemudian itu dikeroyok oleh teman-temannya, ditelanjangi lalu disyuting, dipublikasi, orang tuanya tidak tahu, dan sebagainya. Serius sekali persoalan. Mengapa? Karena anak-anak kehilangan persahabatan, kedekatan di dalam keluarga. Rumah tidak lagi menjadi Bethlehem. Rumah menjadi seperti kemah. Anak-anak saat pergi camping, sekedar untuk tempat tinggal, bukan tempat untuk merasakan sukacita dan sebagainya. Itu baru anak-anak. Mungkin kita orang dewasa juga mirip-mirip seperti itu, menjadi asing di dalam rumah kita sendiri. Tadi malam saudara-saudara saya memimpin misa Natal di paroki Getengan, dan saya sangat terharu dalam prosesi pemberkatan kandang Natal. Buku upacara untuk perayaan itu disusun istimewa, didahului oleh doa mewakili orang tua, ayah ibu. Ada doa yang diwakili orang muda, lalu ada doa diwakili oleh anak-anak. Kalimat-kalimat doanya itu membuat saya terharu. Orang tua lalu menyadari berdoa agar menjadi orang tua yang setia dan bertanggung jawab membesarkan anak-anak. Mohon kepada Tuhan agar diberi kebijaksanaan mendampingi dan membesarkan anak-anak mereka yang Tuhan percayakan kepada mereka. Itu isi doa orang tua. Doa orang muda mendoakan orang tuanya agar diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan seterusnya untuk membimbing mereka. Saya mendengar doa orang muda itu, saya merasa ada yang sangat dalam. Ditambah lagi dengan doa anak kecil mewakili anak-anak yang mendoakan ayah dan ibunya, mendoakan saudara-saudaranya. Dalam hati
saya katakan, kalau doa ini paling kurang atau paling tidak didoakan oleh masing-masing keluarga sekali sehari, saya pastikan rumah-rumah orang-orang Katolik akan menjadi Bethlehem. Karena ada satu kesempatan di mana ayah dan ibu di satu tempat bersama dengan anak-anaknya berdoa kepada Tuhan, saling mendoakan. Orang tua mendoakan anaknya, memberkati anaknya, anak berdoa untuk kesehatan ayah ibunya, anak-anak kecil mendoakan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara, ini boleh dikatakan makanan rohani yang tak tergantikan. Sehingga saudara-saudara, kita merayakan Natal, lalu ada gunanya, ada maknanya. Ketika kita selesai merayakan perayaan Natal, kita kemudian masuk dalam keseharian kita. Nanti awal Januari kita sudah tinggalkan masa Natal lagi. Apa arti Natal yang kita rayakan setiap tahun ini? Apakah sekedar rutinitas belaka? Sama seperti saudara-saudara, kalau ada sahabat kita, tetangga kita, teman kita pergi merantau dan 1 tahun kemudian dia datang lagi dan menjumpai kita, dan dia mengatakan kepada kita, "Oh, nah, tontong bangkoi kok." Ya nampilah kok kita, anak tontong bangkoi kok mamurah sama nih, tontong bangkoi kok mamurah sama ini. Tontong bangkoi kok cantik sampai ini, masa nak penantang. Tapi yang sudah nakona, murid bangkoi kok matua. Sudah nakona, malah kulit kok posisi orang itu babi kulit. Sengkeki. Tapi itu menyangkut tubuh kita. Kalau Natal tahun ini datang, tahun lalu datang, tahun yang akan datang lagi saudara-saudara, dan berbicara seperti itu kepada kita, apa jawab kita? Oh, stasi Botang, oh nah tontong bang ya stasi. Oh nah tontong bang komisus itu nadolona. Natal datang ke rumah kita dan mengatakan, apakah ada perubahan setelah Natal 2024 bagi keluargamu? Natagi kita depan. Apa jawab kita? Tontong bangsia kami, tak kisi korai. Tontong bangsia kami saling terasing. Lalu Natal menjadi formalitas dan rutinitas. Tetapi kalau setiap tahun dia mengunjungi kita lagi Natal ini, dan kita sebagai keluarga bisa mengatakan ada perubahan. Ya karena Natal tahun lalu tebang dirasakan nih kedekatan, maka Natal tapu kue tapu nasa mentuna. Tapi ya tahun ini kami merayakan Natal, kami merasakan sukacita. Persoalan-persoalan dalam keluarga dapat kami selesaikan. Yang dulu jauh menjadi dekat. Tahun depan datang Natal bertanya kepada kita, apa orang dadi? Atau bebalita masalah kami. Ya yang tahun liate mulai semangat sabar mengenal kami. Nah sudah kan sama keluarga melo-melo sudah hubungan ki. Ya dia mulai sadar, ya nenek nak aku, ya nak anak sudah orang nak TikTok melotokan mau anak sunnah, ya nenek nak aku muane teman-teman nah
saya kemaukan. Lalu saudara-saudara, Natal berbicara, Natal berguna bagi kita yang merayakan. Dana rampo susi manusiawi, rampoi susi manusiawi. Lalu apa artinya? Paling tidak saudara-saudara, untuk tahun depan stasi Botan yang ku siapa ku Hiswa saya merayakan Natal demo piala pokok Budamus Sibori dan melalui komoditas pemakalan daerah Tuhan ada mikosti dan sebagainya. Ada kan, wah Natal ada yang berubah, banyak yang berubah. Ya kalau si bisa nih saya Natal mak gereja karena Natal kalau minggu si pendosia saya 1 bulan si pentalusia maka yang makanan si penapa si penlima bahkan dia bisa kalau Senin. Ini Natal telah mengubah kehidupan kita. Kita semakin rindu pergi ke Bethlehem. Kita berdoa saudara-saudara, sudah panjang lebar ini kita lebangun semua. Tengok di kau apa bisa ke Pakalando. Belum kita bisa di Pakalando. Kalau sampai teh, yang mana bisa ke Pakalando pemilih minta maaf. Kita berdoa kepada Tuhan menolong kita pergi ke Bethlehem dan menemukan Bethlehem kita di dalam kehidupan ini, yaitu roti, rumah roti yang memberi kita jaminan hidup, yang memberi kita makanan lahir batin saat kita merasakan sukacita, kehangatan dan cinta di dalam rumah kita masing-masing, di rukun tetangga kita, lebih-lebih di dalam gereja kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdiri saudara-saudara, kita baru percaya kepada Tuhan dengan syahadat para rasul. Aku percaya akan hal